Apa yang baru dari yang sudah-sudah? Kritik kayak gini nih tadi kan tidak baru semua. Mesti pemerintah pada posisi yang salah. Dan itu memang pemerintah harus kan. Saya ketika di luar, ya harus begitu dong. Sesudah jadi pemerintah, mari siap dikritik. Gitu aja. Lalu berdiskusi, itu namanya demokrasi. Gitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya ingin katakan, bukan hanya orang dikritik, bahkan orang juga sesudah memimpin itu meskipun ideal sebelum memimpin. Sesudah memimpin dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya. Mari kita mulai sekarang. Pak Amin Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara. Tidak berubah, korupsi masih banyak. Krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Katanya banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya tidak ditangkap? Oh sekarang bicara komunis. Gitu. Karena bukan Pak Gatot tidak mau. Dia tidak berwenang di bidang itu. Pada saat itu. Gitu. Sama sekarang. Loh, Pak Anda kok diem aja? Kok orang dibebaskan dari korupsi? Loh kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain. Pak kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai? Loh itu kan urusan di sana. Kita tidak boleh intervensi. Nah itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Yaudah, ambil kau. Lakukan apapun yang mau engkau lakukan, kita ikut. Nah, itu bukan demokrasi. Jadi kalau sekarang itu banyak kritik, sama aja dulu kita, Pak Din Samsudin. Dia pernah berkuasa menjadi dirjen. Apa yang dia perbaiki saat itu? Pimpinan Golkar, di MPR juga, nggak ada. Yang dia kritikan sekarang itu kritik kita kepada dia dulu. Iya kan? Iyalah. Saya sebut satu persatu. Rizal Ramli sama, sudah pulang. Sudah pulang. Sama. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katakan tidak ada yang berdaya. Kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Orang bilang, wah paling hebat di dunia ini Artijo Alkostar. Saya sependapat, tuh hakim paling bagus. Tapi apakah dia menyelesaikan masalah di Indonesia? Tidak, dia hanya menghukum orang yang dia tangani. Yang di luar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena demokrasi itu menghendaki distribusi kekuasaan di mana kita tidak boleh mencampuri. Itulah demokrasi. Makanya tidak bisa semua orang lalu bisa semuanya. Itu konsep otokrasi, bukan demokrasi. Kalau mengharap itu baik semua. Nah saudara, saya tidak excuse bahwa pemerintah sekarang nih benar, enggak juga. Kekurangan-kekurangan banyak. Tetapi sadarilah bahwa di dalam negara demokrasi itu setiap orang kewenangannya itu dibatasi oleh lingkup yang diatur oleh hukum, diatur oleh konstitusi. Misalnya, presiden mau marah ke Mahkamah Agung, kok buat putusan begitu? Enggak boleh. Mau bilang ke Mahkamah Konstitusi, jangan bilang enggak boleh. Gitu. Kalau ada misalnya tudingan Mahkamah Konstitusi kok membuat putusan kayak gitu, kan tidak boleh. Gitu. Nah, itu yang terpenting tadi, tidak ada pemimpin itu yang sempurna, yang tidak dituding tidak ngerti Pancasila, termasuk yang menggali Pancasila sendiri. Itu dituding tidak ngerti Pancasila tuh Bung Karno, padahal beliau yang gali Pancasila. Sampai dijatuhkan karena katanya melanggar Pancasila, melanggar konstitusi. Kan Bung Karno, terakhir. Nah sekarang, oleh sebab itu saudara, pemerintah itu kalau dalam posisi saya, kalau mengambil langkah-langkah hukum tadi yang disebut oleh Mas Rizal Ramli, penangkapan, pengamanan, karena undang-undang ITE, itu yang membuat undang-undang ITE itu dulu Pak SBY. Pak SBY yang buat. Tuh, kenapa? Pada waktu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dikeluarkan karena terlalu banyak hoax. Dia diserang habis-habisan, tidak berdaya. Gimana sih cara menangkap ini? Buat undang-undangnya. Lalu sekarang kalau dipakai kok mau dimarahi? Kan dipakai sekarang orang buat hoax, memfitnah orang lewat itu. Ya sudah biar diproses.
bahwa mungkin ada perlakuan tidak adil, yang satu diborgol, satu tidak. Nah itu nanti kita